merasakan hadirat-Mu ada di tengah kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami.
biarlah firman-Mu bekerja, Roh Kudus bekerja di tengah kami pagi ini. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa ya saudara-saudara. Ya, waktu saya cuma 20 menit saudara. Kayak masuk di restoran, makan cuma 20 menit keluar gitu ya. Nah, saudara-saudara, tema kita ini tentang bagaimana hidup kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, pelayan Tuhan. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, saudara-saudara, itu berbicara juga tentang apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan disebut dengan pelayanan. Namun saudara, pelayanan itu punya sesuatu yang Tuhan inginkan. Judul saya adalah pelayanan dengan api dari Allah. Saudara, kalau kita bicara pelayanan dengan api dari Allah, mungkin juga ada pelayanan yang tidak dengan api dari Allah. Ya, kita akan lihat nanti saudara ya. Saudara, kalau kita bicara pelayanan dengan api, ya, di dalam Alkitab, api seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi simbol kehadirannya. Jadi api yang bisa membakar itu saudara-saudara dipakai oleh Tuhan menjadi simbol kehadiran Tuhan, menjadi simbol penyertaan Tuhan kepada umatnya. Nah, jadi Tuhan memakai api saat itu ya, di dalam Alkitab banyak dituliskan. Kita lihat saudara, contoh-contoh dalam Alkitab yang dimana api itu dinyatakan, kehadiran Allah itu dinyatakan. Yang pertama adalah ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Musa pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Musa melihat ada semak belukar yang menyala, dan di situ Allah menyatakan diri. Allah hadir dalam wujud api yang menyala pada semak belukar, saudara-saudara. Nah, jadi api dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehadiran Allah. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Allah pun kembali menyatakan dirinya dalam bentuk tiang api. Pada waktu malam kan gelap saudara-saudara, tidak ada lampu, tidak ada senter pada waktu itu. Tetapi Allah menyatakan dirinya, penyertaan dirinya kepada umat Tuhan melalui tiang api. Lagi-lagi Tuhan pakai media api ini untuk melambangkan kehadirannya. Yang berikutnya saudara-saudara, api Tuhan membakar persembahan pada waktu Elia dan nabi-nabi Baal bertarung untuk membuktikan Allah siapa yang benar, saudara. Nah, Nabi Baal mempersiapkan persembahan-persembahannya. Lalu dia berteriak-teriak, dia menoreh-noreh tubuhnya, merajah-rajah tubuhnya. Dia berharap Allah yang dia sembah itu mengadakan mujizat, membakar persembahan itu. Tapi tidak terjadi, saudara. Giliran Nabi Elia, persembahan yang sudah disiapkan itu disiram dengan begitu banyak air, sehingga persembahan itu dan sekeliling di lingkungan itu saudara-saudara penuh dengan air. Elia berdoa kepada Allah, dan di dalam ayat itu dikatakan bahwa api Tuhan turun membakar persembahan yang Elia persembahkan, saudara. Allah kembali menyatakan dirinya dalam bentuk api. Nah, yang terakhir, saudara-saudara ya, pada waktu murid-murid Yesus berdoa di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta, maka turunlah lidah api hingga di dalam setiap pribadi murid-murid Yesus yang sedang berdoa.
tapi tidak membakar, saudara. Tapi jangan coba-coba saudara bawa api lalu taruh di atas kepala saudara. Nanti saudara, rambut saudara akan terbakar. Karena api itu bukan dari Allah, api dari korek api, ya saudara ya. Api bukan Allah, tetapi api bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan dirinya. Nah saudara, dalam konteks pelayanan, api itu pada waktu itu juga dipakai untuk pelayanan kepada Tuhan. Saya tidak usah baca karena nanti tidak cukup waktu saya. Pada waktu Nadab dan Abihu, anak Imam Harun, mempersembahkan persembahan ke hadapan Tuhan, saudara, ada ukupan, ya, persembahan sebagai bentuk persembahan peribadatan kepada Tuhan. Nadab dan Abihu ini ternyata menggunakan api yang asing. Apa yang terjadi? Saat itu juga di altar, di tempat dia melayani, Nadab dan Abihu dihukum oleh Tuhan dan mati di tempat. Bagaimana kalau ada orang mati di altar? Benar atau salah? Kita nggak tahu, saudara-saudara ya. Kita memang tidak boleh berhak untuk menghakimi orang yang mati di altar. Entah itu salah, entah itu benar. Nadab dan Abihu mati di altar ketika dia melayani. Tetapi ayat itu aneh, saudara. Dia mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Nah, kalau ada orang asing, ada orang pribumi, saudara. Nah, kalau ada api yang asing, memangnya ada api pribumi gitu. Enggak kan, saudara ya. Nah, api itu kayak apa api yang asing itu? Kalau api yang kita lihat kan warnanya kebiruan, kemerah-merahan, kekuning-kuningan, keungu-unguan gitu ya, saudara. Tapi api yang asing seperti apa? Apakah warnanya coklat? Apakah warnanya hitam? Gitu kan, kita nggak tahu, saudara ya. Tetapi ayat itu menjelaskan bahwa api yang asing itu api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Artinya ketika Nadab dan Abihu melayani berhadapan dengan Tuhan, dia tidak memakai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ini api yang asing. Sebaliknya, kalau orang menggunakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, itu api yang berkenan, yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara, di dalam konteks kita hari ini, pelayanan kita tidak lagi menggunakan api dalam wujud hurufiah, ya. Tapi api yang dimaksudkan adalah pelayanan roh. Karena api itu menggambarkan roh. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 11. Dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Rohmu menyala-nyala. Kata menyala-nyala menunjukkan itu sifat dari api. Betul kan, saudara? Nah, mungkin kan ada hujan deras, ada air mengalir, airnya menyala-nyala. Waduh, saudara, diketawain orang, saudara ya. Tapi kalau ada rumput yang terbakar lalu menjalar kemana-mana, apinya menyala-nyala. Nah, itu pantas, saudara. Ya, cocok. Kalau menyala-nyala itu sifatnya api. Saudara, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu adalah yang diminta oleh Tuhan ketika kita melayani Tuhan dengan api. Yang dimaksud adalah dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam Kisah Para Rasul itu ya, juga dituliskan bahwa seorang murid Tuhan, seorang murid, dia memberitakan Injil, memberitakan firman dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Itulah pelayanan roh yang dimaksudkan. Nah, saudara, kalau kita bicara biarlah rohmu menyala dan layani Tuhan, saya yakin itu ada urapan Tuhan. Ya.
Bedanya urapan zaman perjanjian lama dengan urapan dalam perjanjian baru itu beda. Kalau perjanjian lama, orang yang diurapi itu dituangi dengan minyak, saudara-saudara. Raja Daud dituangi dengan minyak, Saul dituangi dengan minyak, nabi-nabi, hakim juga dituangi dengan minyak. Tanda bahwa dia dilantik sekaligus diurapi oleh Allah sebagai utusan Allah. Nah, tapi sekarang saudara, kita nggak tahu orang itu diurapi atau tidak, karena tidak ada bukti fisiknya, nggak ada. Kan ketika kita diurapi oleh Tuhan itu kan kita nggak dituangi minyak lagi, saudara. Siapa yang mau dituangi pakai minyak gitu? Minyak bimoli dituangi di minyak di atas kepala kita, padahal kita sudah pakai parfum, sudah make upan gitu ya, tiba-tiba dilantik menjadi pembantu pendeta atau pendeta pembantu, yang mana ya terserah lah, pendeta pembantu atau pembantu pendeta ya. Tiba-tiba satu jerigen gitu minyak goreng dituang di atas kepala kita, mengalir ke tubuh kita, janggut kita sampai ke baju kita. Waduh, kan nggak begitu, saudara. Nah, saudara, untuk bisa kita ngerti bagaimana kita diurapi sehingga kita masuk dalam pelayanan api dari Tuhan, tentu kita melihat buahnya. Nah, buahnya seperti ini, saudara. Orang yang memiliki urapan sehingga rohnya menyala-nyala itu, ketika dia melayani dengan sukacita. Sukacitanya meluap-luap, ada kegembiraan di dalam hatinya ketika dia melayani. Kalau dia itu hatinya penuh dengan sukacita, dia tidak merasa terpaksa untuk melayani. Dia tidak merasa dengan susah hati dalam melayani. Jadi kalau saudara susah hati, saudara lebih baik saudara diam dulu, resign dulu sebentar ya. Saudara bangun kembali hati saudara supaya saudara bersukacita. Nah, di dalam sukacita itu saudara akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi bisa cek ketika saudara ada di rumah, saudara hati saudara susah dengan sukacita. Kira-kira kalau saudara masak, itu beda nggak, saudara? Ibu-ibu, sedang hati saudara sukacita dengan hati saudara sedang susah. Kalau saudara ibu-ibu masak, beda nggak? Kalau sedang sukacita masak, puji Tuhan sambil nyanyi-nyanyi, saudara-saudara. Ya, tapi kalau sedang susah, itu bunyi, waduh, bunyi semua. Pisau yang harusnya ngiris bumbu itu nggak bunyi, itu bisa bunyi. Waduh, itu karena nggak sukacita, saudara-saudaraku. Jadi beda, orang yang melayani dengan sukacita dengan tidak bersukacita itu beda. Nah, Tuhan mau pelayanan kita dengan api, itu pelayanan yang dipenuhi dengan sukacita Allah. Amin, saudara-saudara. Ada amin? Ya, saudara, mari kita bersukacita dalam melayani Tuhan. Ada kegembiraan dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Berikut. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang mau melayani dengan api Tuhan itu ada antusiasme. Apa itu antusiasme? Antusiasme itu hatinya berkobar-kobar. Hatinya penuh dengan hasrat yang tinggi. Hatinya sungguh-sungguh melayani. Bukan hanya sukacita, tapi hasratnya tinggi, kemauannya tinggi, kerinduannya tinggi, antusias. Kalau antusias itu, saudara, dia mau mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang dipercayakan itu dia kerjakan. Itu antusias, saudara-saudara. Dan yang terakhir, orang yang melayani dengan api dari Allah itu punya roh dinamis. Dari kata dinamis kita melihat ada kata dinamit.
Karena dinamit itu bisa, batu yang keras itu bisa diledakkan dengan kekuatan dinamit. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, yang muncul dalam diri kita adalah roh dinamis, maka apapun yang terjadi, kita tetap bersemangat, kita tetap bergerak, menghancurkan semua tantangan. Saudara, dalam pelayani, saudara, seringkali kita berhadapan dengan yang namanya tantangan, tekanan, belum masalah hidup kita, belum masalah orang lain yang kita layani. Ada saja pelayanan itu, saudara-saudara. Baik pelayanan kita di rumah, pelayanan kita di gereja, pelayanan kita di tempat kita bekerja, ada saja persoalan kecil, persoalan besar, saudara-saudara. Dan seringkali membuat kita tidak bergairah, tidak bersemangat. Dan kita, aduh, kalau begitu saya mau diem aja, saya nggak mau terus, saya diem aja. Tuh, saudara, tapi kalau kita memiliki roh dinamis, mungkin saatnya kita, kalau kita jalan nih ya, kita merasa letih, tapi semangat kita tinggi, dinamis itu ada dalam diri kita, kita maju lagi. Nanti ada persoalan lagi, kita, aduh kok kayak gini ya, tetap maju. Itu roh dinamis. Jadi pelayanan dengan api yang dari Allah itu, buahnya adalah kita memiliki roh sukacita, kita memiliki antusiasme dalam diri kita, pelayanan yang berkobar-kobar, dan kita memiliki roh yang dinamis, terus maju, bergerak maju, tidak pernah mundur. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Amin, saudara. Tapi Tuhan berkenan kepada orang yang rohnya dinamis, terus maju, apapun yang terjadi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara pelayanan dengan api dari Tuhan, dari Allah, buktikan kalau saudara itu penuh dengan sukacita. Buktikan kalau saudara antusiasme. Buktikan kalau saudara itu terus maju, dinamis, itu ada di dalam diri kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu kita tinggal 3 menit, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik untuk datang. Kita nyanyikan Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, minta rohnya mengurapi kita senantiasa. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati, saudara. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Kami mau hidup di dalam pelayanan kami dengan api yang dari Tuhan. Kami mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau terus antusias, bergelora di dalam hati kami dalam melayani Tuhan, berkobar-kobar, tidak pernah lelah. Dan kami ingin kami memiliki pelayanan kami dinamis, mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan. Kami akan terus bergerak maju. Sekalipun ada tantangan, sekalipun kami mengalami pergumulan yang berat, kami akan terus dinamis. Karena Tuhan urapi kami, Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.